Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya enggak? Iya, pengajian syariat memang begitu, iyalah. Memang semuanya kan takdirnya Allah, sunatullah. Memang indah. Bila kita ngajinya dari atas semuanya indah. Tapi kalau kita ngajinya dari bawah saling menyalahkan itu salah. Yang benar saya, ya kan? Itulah indahnya kalau kita ngajinya dari atas. Jadi tidak saling menyalahkan. Kenapa? Karena sudah tahu Allah yang lebih berperan kepada manusia daripada manusia itu sendiri, ya kan, Kak Mas? Bisa dipahami? Memang bagi orang-orang yang sudah sampai di makom ini, pandangannya tidak satu. Kalau pandangannya hanya mata satu, ya seperti Dajjal. Pandangannya ya hawa nafsu saja. Pandangannya ya hanya kemakhlukan saja. Akan tetapi bila manusia sudah sampai kepada Tuhannya, pandangannya ada dua. Ya pandangan makhluk, ya pandangan kholik, ya pandangan wayang, ya pandangan dalang. Kadang dadi dalang, kadang dadi wayang, ya podo. Orang ono sing salah, podo benderi. Ya kan, Kang Mas Walidat? Iya, Pak. Jadi memang indah bila manusia sudah mengenal Tuhannya. Dunia ini sudah menjadi surga baginya. Apa makna surga itu sih? Kan kita bayang-bayang ke di surga besok, lek luwe kepingin mie, kling teko mie, kepingin rawon, kling teko rawone, kepingin kopi, kling teko kopinya. Ya, bayangannya kayak gitu kan? Di surga ya kan? Enggak ono sing salah gitu. Maknanya surga yang sebenar-benar surga adalah ketika Anda hanya menyaksikan Allah yang menyediakan ketika Anda ingin ngopi. Hanya Allah yang menyediakan ketika Anda ingin ngerokok. Hanya Allah yang menyediakan ketika Anda ingin bekerja, ingin sholat, ingin ibadah, dan sebagainya. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada semua. Ya itulah surga. Ya kan? Coba sampai dalam hati sampai kerentek pingin ngopi. Anda ambil kopi, buat kopi sendiri. Lek kalau urip, apa Anda bisa buat kopi? Siapa yang menghidangkan itu? Kan Allah. Ya enggak, kan, Mas? Iya, Pak. Ya iku lho surga iku. Tapi manusia menganggap surga besok gaib. Ya ora ketemu wong surga gaib kok ora ono. Ya ora ono. Sing ono pung saiki, waktu menungsane sik urip. Lek menungsane mati ya wis gak ketemu surga neraka wis. Seperti awal gaib. Contoh, dulu Anda sebelum diciptakan, biyen, sebelum Anda jadi bayi, Anda merasakan siksa dan merasakan kenikmatan. Ora kan? Podo, sampean mati pun ya sama, ndak ono menungsane. Yang bisa merasakan nikmat dan sengsara ya saiki. Masuk akal kan? Masuk logika kan? Ya ketika manusianya masih ada, lek manusia wis ra ono, ya ora ono apa-apa, sing ono mung Allah, ya kan? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Duduk di telapak kaki ibu, tapi di bawah telapak kaki ibu. Apa rupane? Bumi. Sampai teko surga ya balik yang surga. Asal itu ke bumi ya balik yang bumi. Berarti wong sing wis mati-mati ku mlebu surga apa neraka? Kalau Ahli saya surga belajar, kan? pokoknya apa ya? Berakhlak kepada ibu lah, intinya begitu.
Iya, cari ridho orang tua. maknanya. Betul. Secara syariatnya kan kita datangnya dari ibu, ya kan? Dari bapak dan ibu. Tapi hakikatnya lek bapak ibu ndak ono uripe Allah, ono ta sampean. Siapa yang berhak menjadi wali ini sampai lek dudu Allah? Ya ndak? Bisa dipahami? Siapa yang lebih berhak atas Anda daripada orang tua Anda? Orang tua Anda pun juga sama dengan Anda dihidupi Allah, ya kan? Nah, jadi ono istilah ridallahu wa ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Makna nih, sampai lek ngerti so uripe sapa di wong tua iku baru ketemu ridhonya Allah. Lek sampai si memahami lek uripe ibu bapak sampai ya ora ketemu dengan ridhonya Allah. Ya ndak? Apa itu enggak kaitannya dengan akhlak akhirnya? Ya pasti muncullah akhlak karena sampai sudah bertuhan pasti berakhlak, ya enggak? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bejat selama ini. Bejat apa? Menjahili Allah, menjahili uripe Allah, menjahili rogone Allah, menjahili semua ciptaan Allah, ya kan? Nabi Muhammad diturunkan untuk supaya manusia kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, hubungan dengan Allah terjalin, hablum minallahnya pasti hablum minannasnya terjalin, pasti. Ya enggak? Kalau hablum minallahnya saja enggak terjalin, pasti hablum minannasnya pun juga begitu. Contoh kita sedekah, delokane kita merasa ikhlas, merasa ridho. Tapi bila kita yang merasa berbuat baik atau bersedekah pasti ono embel-embeli. Barang bek menawa aku oleh ganjaran teko iki, bek menawa aku bisa mlebu surga karena iki, bek menawa rezeki tambah melimpah karena ini. Iya kan? Embel-embeli kan? Karena tidak berakhlak kepada Allah pasti tidak berakhlak pula kepada manusia. Ketok-ketok wong api tapi hati ini elek, ya ndak Mas? Nah, itulah. Jadi lek wis hablum minallahi sudah terjalin pasti hablum minannasi bener kabeh. Ora ono sing salah. Akhirnya yo maksum itu terjaga. Kenapa? Karena wis jadi utusan Allah, dudu utusan hawa nafsu, ya kan? Kalau jadi utusan Allah, ridhoi pasti muncul kan, meskipun sampai dihadapkan keadaan yang enak atau tidak enak, tetap ridho, ya kan? Karena semuanya datangnya dari Allah, ya enggak? Masih belajar, Tapi Pak. Kalau iya enggak apa-apa, saya pun juga belajar sama-sama belajar. Ustaz. Iya, belum tidur Bu Siti. Iya. Asik ya. Sebab saya dah alami kan, bila masuk hati kan makrifat yang beramal itu Allah. Tolong didekatkan lagi biar jelas Bu, mic-nya didekatkan lagi. Oke, bila kita sudah masuk makrifat yang beramal itu Allah. Sebab itu rahmat. Tapi kalau kita merasakan kita yang beramal itu belum makrifat, itu dalam syariat. Ya, maknanya masih ma'rifatun nas. Ma'rifatnya manusia. Jadi yang dimaksud ma'rifatullah ini begini. Aku bisa duduk begini, bisa merokok begini, ya hanya Allah yang menguasai diriku. Ya itulah ma'rifatullah. Ketika manusianya sudah tidak ma'rifat lagi. Kalau manusianya masih merasa ma'rifat, ya jauh dari ma'rifatullah, ya kan? Karena namanya saja ma'rifatullah, ya hanya Allah yang ma'rifat, ya kan? Sekarang ni kalau buat apa-apa, saya ingat semuanya Allah yang buat. Kalau semuanya Allah yang buat, kan tidak ada masalah lagi, tidak ada perbedaan lagi, yang ada hanya kesamaan, ya kan? Saya tak fikir lagi pahala, dosa, ganjaran.
Saya tak ingat. Iya, karena sudah ada di dalam surganya Allah, ngapain mikir pahala lagi? Wong pahala itu ketika sudah lillah itu loh pahala, ketika lillah itulah surga, ketika lillah itulah menghadap atau menyaksikan wajah Allah. Sudah selesai, ya kan Bunda? Sebenarnya kita mati, yang hidup itu Allah. Allah Iya. yang berselawat pada diri kita. Iya, Allah yang bertajalli pada manusia, Allah yang menghidupi manusia. Sebenarnya manusia tidak butuh hidup. Kenapa? Allah yang menciptakan manusia. Kalau manusianya butuh hidup, maka manusianya bisa menciptakan hidup ini sendiri, ya kan? Iya. Nama kita ibu bapa yang beri. Sebenarnya nama asal kita adalah Nur Muhammad. Ya, sebenarnya semua nama-nama manusia pemberian Allah. Kalau tidak ada hidup yang menghidupi kedua orang tua kita, ya tidak ada nama-nama itu. Bahkan diri kita saja tidak ada, apalagi nama-namanya, ya kan? Iya. Gampang kan? Yang penting Bunda pegang tongkatnya ya. Setelah mengikuti bimbingan baiat, pegang tongkatnya saja, aman sudah. Berzikir pun seolah rasanya hanya Allah saja yang mampu berzikir. Iya, kalau masih berzikirnya manusia ya tidak sampai kepada Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu, sebaik-baiknya seagung-agungnya zikir, ketahuilah wahai manusia, la ilaha illallah, ketika yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya dirimu, ya belum berzikir. Yang diingati hanya hawa nafsunya sendiri yang merasa berzikir, ya kan? Meneng-meneng wae. Iya, kok bisa bahasa Jawa Malaysia ini? Saya orang Jawa. Orang Jawa aslinya. Mak bapak saya Indo. Hijrah ke Malaysia. Iya. 3 bulan yang lalu 8 orang dari Malaysia ke pondok. Terus 5 bulan yang lalu dari Singapura 2 orang berkunjung ke pondok. Dan ikuti bimbingan baiat. Tapi Bunda tidak pernah ke pondok ya? Belum. Insyaallah nanti diizinkan Allah. Tidak apa-apa. Yang penting kan sudah paham apa yang dicari ya kan Bunda? Nah, ya, kembali kepada Kang Muhammad, apalagi yang ditanya-tanyakan. Saya yang masih ini itu Bah, yang masih belum istilahnya belum cair lah di ini sholawat tadi Bah, masih jujur aja Mas saya. Pokoknya ya, ibarat begini, logikanya begini Kang Mas. Kan Nabi Muhammad orang satu-satunya termulia di dunia ini. Kenapa? Karena hidupnya hidup yang mulia, bukan hidupnya Muhammadnya, ya enggak? Paham? ya, Pak. Karena bukan hidupnya Muhammadnya, hidupnya Allah, hidup yang mulia. Maka dari itu, sandaran seluruh manusia ya harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya, contoh Nabi Muhammad itu apa nih imane? Syukur-syukur solawat-solawatan saja. Maknanya ya harus bisa menembus siapa yang disolawati. Kalau Anda tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Anda bisa haturkan solawat Anda kepada Nabi Muhammad? Logikanya kan begitu. Ya apa caranya ketemu kanjeng Nabi Muhammad? Ya pada no imani sinkrono imani, iman yang seperti Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Paham? Nah, paham sampai situ Pak. Artinya ketika kita bersolawat, kita misalnya saya bersolawat itu selama ini yang saya ini kan pokoknya pertama misalnya Sallallahu, saya berusaha menghadirkan di hati Allah dan alam Muhammad, ya menghadirkan kepada sang makhluk yang paling sempurna itu, begitu Pak selama ini. Selama ini kan sing dadi Tuhani Allah, sing dadi Tuhani Muhammad yang merasa bisa menghadirkan Allah dan Muhammad, Kang Muhammad dewe. Ya. Iya kan? Nah, itu. Ya. Nah, maknanya Kang Muhammad itu harus diambil di cek ora dadi Tuhan maneh.
Ya enggak? Selagi Kang Muhammad masih ada, seolah-olah Kang Muhammad yang bisa berkuasa atas Allah. Seolah-olah Kang Muhammad yang merasa atas Muhammad, iso menghadirkan, iso merasakan, ya kan? Berarti kan kalah derajat Allah Nabi Muhammad bagi Kang Muhammad dewi. Kaya Kang Muhammad sing iso ngatur kabeh, ya kan? Apa begitu iman itu? Aku Ayo. salah ngomong apa? Ya opel. Enggak salah ngomong, ya memang begitu semuanya selama ini begitu, ya kan? Ya enggak? Saya berdoa kepada Allah. Pokok sampean Pak. Kepada Allah. Rahmat kepada, ya curahkanlah rahmat kasih sayang kepada baginda Rasulullah. Nah, seperti saya dulu ya, pokoknya hasil belajarnya istilahnya rahmat itu kita mendoakan Kanjeng Nabi lumeber kepada yang mendoakan itu sendiri, begitu Pak. Iya, ibaratnya sumpama Kanjeng Nabi sik butuh doa umati. Kayak apa doa umati? Lek umati ndak kenal Nabi ini, lek umati ndak kenal pangeran ini, iya ndak? Contoh, Anda mengatakan berdoa kepada Allah, wis tahu ketemu Allah, ya kan? Berdoa kepada Allah itu ya wajib ketemu Allah dulu, wajib kita kenali dulu, baru doa, baru minta. Seumpama kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi teko omah, Pak Jokowi aku ndak duit, Pak Jokowi aku minta ini tukono iki, sampai ndak ke Pak Jokowi, apa bisa? Sampai kudu nang Pak Jokowi ngedep langsung di hadapan baru njaluk, pasti diterima, ya kan? Ya. Logikanya kan gitu. Tapi kita selama ini Tuhan halusinasi. Selama ini kita, termasuk saya, tak pernah sedikit pun berdoa kepada Allah. Tapi doa kita hanya memandang opo sing kita jaluk. Supaya sampean kepingin kaya, sing sampean pandeng, sing sampean hadep kaya, duduk sing ngei kaya, ya kan? Ya enggak? Contoh, sampean jaluk duit yang bapak, yang ibu biyen. Sampean orang mandeng bapak, aku ndak peduli bapak, sepenting aku lihat duit. Ya enggak? Sama kan dengan begitu? Karena yang kita hadap apa yang kita maui oleh hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita tak pernah menghadap Allah. Sampai wis ketemu Allah, wis menghadap Allah, wis orang jaluan mana apa? Oh, Allah lebih ngerti kepada Anda daripada Anda sendiri, ya enggak? Nek sampai wis ketemu Allah loh ya. Tapi lek manusia belum ketemu Allah, seolah-olah Allah ini bodoh, seolah-olah Allah tidak ngerti kebutuhan awak dewi, ya enggak? Ayo diakui ya Bora. Seolah-olah yang tahu diri kita ya diri kita sendiri, karena kita peduli Allah. Karena yang kita pedulikan hawa nafsu kita sendiri, kesenangan diri sendiri, tidak peduli Allah. Wis pokoknya yang kita harapkan, yang kita mau terkabul, tidak peduli Allah, ya kan? Kan pada karya gue, Kang Mas. Jadi orang-orang yang sudah ketemu Allah pasti ud'uni astajib lakum berlaku. Tapi bagi orang-orang yang belum kenal Tuhannya, ya tidak berlaku ayat ini. Kenapa? Lek berlaku ayat ini, semua manusia kaya raya. Dodok si miskin, ya kan? Ya enggak, Kang Mas? Ya. Lek memang ayat ini berlaku bagi syariat, yono kono wong melarat sugi kabeh. Kenapa ayat ini kok sebaliknya? Wis balik-balik doa, ya tidak dikabulnoi. Karena masih terhijab dengan hawa nafsu nih. Tidak berdoa kepada Allah alias berdoa ngedep hawa nafsu ini, keinginan hawa nafsu ini yang tidak pernah menghadap Allah selama ini. Bisa diterima? Bisa, Pak. Memang itu kenyataannya. Bagaimana kita tidak bisa nerima? Wong itu kenyataannya di dalam hati kita semua selama ini, termasuk saya, ya.
Tapi ud'uni astajib lakum itu berlaku bagi hamba-hambanya yang soleh. Apa maknanya? Berdoalah kepadaku. Makna berdoa ini bukan minta-minta sudah. Bahasanya bukan minta lagi. Undangan aku yang hatimu. Astajib lakum mongko Suaranya hilang. alias enjoy saja. Ya kan Mas? Iya, Pak. Gampang kan pemahamannya? Logika, ya kan? Jadi dulu saya pernah berdebat atau berdialog dengan orang ateis sekitar 5 tahun yang lalu. Pertanyaan orang ateis ini tidak pernah terjawabkan dengan puas kepada orang yang ditanyainya. Semua orang ditanyainya, termasuk alim ulama, ustaz, kiai, tapi jawabannya belum memuaskan hatinya. Terus ketemu saya, tanya, katanya Allah itu Tuhan yang maha pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, bingung kan? Katanya Allah maha pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bingung kan? Jawab apa Kang Mas? Saya pun juga bingung. Akhirnya masuk ke dalam diri. Masuk. Kemudian aja jawaban. Ngomong, sing nyiptakno Allah iku ya kamu. Yang menciptakan Allah itu ya kamu. Loh kok bisa aku bisa menciptakan Allah? Kalau Allah tidak kau ciptakan, ngapain kau tanya siapa yang menciptakan Allah, ya kan? Paham? Nah, akhirnya keluar jawaban itu. Siapa yang menciptakan Allah? Ya kamulah yang menciptakan Allah. Coba kita telusuri hati kita. Kan koyok-koyok kita yang selama ini menciptakan Allah di dalam hati kita. Hawa-hawa nafsu sebagai pencipta ini. Ya enggak Kang Mas? Bisa dipahami? Pelan-pelan, Pak. Sudah pelan-pelan ini. Maknanya selama ini kan kita menjadikan saingan-saingan Allah di dalam hati kita, ya kan? Sebagai pencipta. Lungguh ciptaane menungso, ngerokok ciptaane menungso, Allah ora iso apa-apa. Mosok Tuhan ora iso apa-apa. Itu kan ciptaan-ciptaan kita selama ini. Pengakuan-pengakuan kita itulah yang merasa jadi Allah tapi rakroso, menjadi pencipta tapi rakroso, ya kan? Paham? Kalau paham saya teruskan. Paham ya? Iya, Pak. Akhirnya saya tanya balik. Lah sebenarnya Anda ini ciptaan siapa? Tuh, aku ciptaan kedua orang tuaku. Aku terlahir dari ibuku. Ibukulah penciptaku yang mengadakan aku, yang mewujudkan aku, yang menghadirkanku di bumi ini. Terus ayah ibu Anda ciptaan siapa? Ayah ibu saya ciptaan kakek nenek saya. Saya kejar terus sampai ke Nabi Adam mentok. Kalau Nabi Adam itu ciptaan siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Oh, kalau Nabi Adam itu ya jadi-jadi sendiri. Tidak ada yang menciptakan, sama dengan alam semesta ini jadi-jadi sendiri, matahari jadi-jadi sendiri, rembulan jadi-jadi sendiri, ya kan? Kalau kita menelusuri apa pemahaman orang ateis itu, apakah tidak sama dengan pemahaman kita selama ini? Contoh, kita duduk seolah-olah kita duduk-duduk sendiri, seolah-olah jadi-jadi sendiri duduk ini. Seolah-olah jadi-jadi sendiri ngerokok ini. Seolah-olah jadi-jadi sendiri kita bergerak ini. Seolah-olah jadi-jadi sendiri kita sholat tanpa Allah. Ya enggak? Sama atau tidak pemahamannya? Sama kan? Ternyata kita pun juga selama ini ateis, tidak bertuhan. Tapi pura-pura bertuhan, ya kan?
Bisa diterima kesalahan-kesalahan kita selama ini? Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu, okelah kalau Anda meyakini bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, moro-moro dadi-dadi sendiri. Manusia Adam tidak ada yang menciptakan jadi-jadi sendiri. Akhirnya saya berikan ilustrasi. Coba sekarang seumpama Anda tidak punya baju, tidak punya celana, telanjang. Saya beri Anda uang 100.000 untuk beli kain ke pasar untuk dijadikan celana dan baju Anda. Setelah itu, setelah dapat kainnya, taruh kainnya di meja. Ambil kopi, ambil rokok, amati terus. Pendeli ono terus kain-kain itu. Pendeli ono terus sampai kain-kain itu bisa bergerak-gerak sendiri, sampai kain nanti bisa ngukur-ngukur sendiri, bisa motong-motong sendiri, bisa jahit-jahit sendiri. Akhirnya saya dikatakan, gila kamu Pak Ustadz. Kok bisa kain bisa gerak-gerak sendiri, bisa motong sendiri, bisa mengukur sendiri, bisa jahit sendiri. Mestinya kan manusia yang menjahit pakaian. Nah, Anda lebih gila daripada saya. Mau alam semesta yang besar segini, tidak ada yang menciptakan jadi-jadi sendiri. Oh, Anda yang bisa duduk ini jadi-jadi sendiri, yang bisa makan jadi-jadi sendiri kalau tidak ada Tuhan. Akhirnya dia diam termenung. Orang ateisnya termenung. Akhirnya dia berkata, oh berarti yang dikatakan Allah atau Tuhan itu ya hidup ini ya. Ya wis golekno dhewe. Saya bilang begitu, ya kan? Itulah orang ateis pun juga memahami ini, ya kan? Ternyata pemahaman kita pun juga selama ini seperti orang ateis, ya kan? Tidak bertuhan. Seolah-olah iso rokokan dhewe, iso ngaji dhewe, iso sholawatan dhewe, lek kon urip apa nok kabeh. Ya kan, Mas? Ya. Itulah. Memang Jadi terkadang gini Pak, karena mungkin ya hamba Allah itu kan diberi petunjuk, itu kan diberi nikmat, bisa mengenal Allah itu kan sesuai kehendak Allah. Betul. Kayak saya terkadang memahami yang dingendikane Abah ya, kadang kan belajar untuk paham, karena mungkin makomnya istilahnya pemahamannya apa yang lebih dimengertikan begitu. Ya, kadang kan ada yang paham, ada yang berusaha untuk belajar paham begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya makom semua manusia itu sama. Hanya manusianya lah yang membeda-bedakan. Karena manusianya memperturutkan hawa nafsunya untuk membeda-bedakan itu. Padahal di sisi Allah tidak ada yang beda. Di sisi Allah manusia sama-sama apa? Sama-sama makhluknya, ya kan? Ya, jadi kalau kan kita sadar, begitu sih Pak. Memang hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya, ya kan? Ya. Jadi kehendak itu kan apa kata kita? Kehendak ini kita kuasai kehendak kita, apa kita pasrahkan bahwa kehendak ini hanya kehendak Allah? Kan tinggal kita. Kalau kita belum rela, belum ridho bahwa kehendak ini kehendak Allah, ya mana mungkin dapat ridhonya Allah, wong kita belum ridho bahwa kehendak ini kehendak Allah, ya kan? Ya. Jadi memang pangkalnya pada hidup. Jadi kalau saya mengatakan sifat Allah yang pertama itu ya hidup, bukan wujud. Kalau tidak ada hidup, ya tidak ada wujud. Wujud takkan ada tanpa hidup. Coba Anda hayati. Anda tidak hidup, apa Anda tahu wujud Anda? Dengan hidup itulah Anda tahu wujud Anda. Anda mengenal diri Anda, ya kan? Itulah sifat yang pertama. Huwal hayyul qayyum. Karena sifat yang pertama wujud kita kok akhirnya ya sulit memahaminya manusia. Karena belajarnya ya dari bawah. Ya memang harus disulitkan dulu.
Mengapa? Karena dengan kesulitan itu, bila manusianya tidak putus asa dari kesulitan itu, maka suatu saat manusianya akan ketemu apa yang dicarinya. Jangan putus asa, ya kan? Benar, Pak. Jadi jangan bedakan antara saya dan Anda dan saya sama. Sama-sama apa? Sama-sama power, ya power, uripe Allah, ya kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin وعلى